Halo, merhaba iyi günler. Hahaha. Jangan bengong gitu guys. Itu bahasa Turki yang artinya hai, selamat siang. Gitu loh. Ngomongin soal Turki, pasti yang kebayang ada Blue Mosque, sebuah masjid biru megah dengan 6 menara yang menjulang tinggi. Atau ada juga nih, Hagia Sophia, sebuah museum yang awalnya dibangun sebagai gereja dan beralih fungsi menjadi masjid dengan arsitektur yang mengagumkan. Nggak cuma bangunan megah dan penuh sejarah guys. Di Turki banyak juga makanan yang enak-enak. Dari cemilan manis, aneka rempah-rempah, sama ini nih, salah satu makanan terkenalnya, kebab. Tapi kalau pengen nyicipin kuliner asli Turki, di Indonesia juga ada kok. Ini dia, Berlin Doner. Wait, ini gimana ya? Kuliner Turki kok namanya Berlin? Itu bukannya di Jerman ya? Begini ceritanya guys. Setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1955, banyak warga Turki yang bekerja di Jerman. Nah, selama kerja di Jerman, mereka membawa juga kuliner Turki. Salah satunya ya kebab ini, yang akhirnya populer juga di Jerman. Jadi bisa dibilang, ini resep Turki populer di Jerman. Tapi akhirnya sampai juga di Indonesia. Hahaha. Kalian tahu nggak sih, yang namanya kebab adalah istilah untuk menyebut potongan daging. Baik itu daging sapi, ayam, ataupun domba yang dibumbui. Diberi rempah, ditusuk, kemudian dipanggang dengan cara diputar. Menurut seorang penulis buku bernama Priscilla Mary Isin, dahulu daging kebab dipanggang secara mendatar pada saat piknik. Pada tahun 1850, para koki lalu menyadari bahwa dengan memanggang daging secara vertikal akan membuat lemak daging menetes ke setiap bagian daging di bawahnya. Hal ini diyakini akan menambah cita rasa daging. Ibaratnya nih guys, makin gurih dan endes. Nah, daging yang diputar ini disebut kebab bagi masyarakat Turki. Sedangkan bagi sebagian masyarakat Timur Tengah menyebutnya shawarma. Di Yunani, mereka menyebutnya gyro. Dan di Meksiko, mereka menyebutnya al pastor. So, udah paham ya guys? Kebab adalah daging yang dipanggang dengan cara diputar, bukan nama jenis makanan. Cus, kita bikin menu pertama. Ada Berlin Doner. Gunakan roti Turki. Setelah dipotong, gunakan roti seperempat bagian aja, lalu panggang sebentar. Roti Turki ini bakal kita isi dengan sayuran-sayuran segar. Ada lettuce, potongan daging ayam yang sudah dibumbui rempah, ada tomat, timun curry, wortel, kol ungu, bawang bombay, jalapeno, dan terakhir siguri feta cheese. Siram doner dengan 3 macam saus. Ada saus garlic, yogurt, plus hot sauce. Kalau pengen pedas-pedas semriwing. Terus, udah guys, tinggal disantap aja ini sih. Oke, menu berikutnya kita bikin durum. Menggunakan adonan jenis flatbread yang bertekstur lebih tipis dibandingkan Turkish bread. Durum ini yang biasanya dikenal sebagai kebab di Indonesia. Flatbread ini kita panggang sebentar. Setelah 1 menit, kita lanjut masukkan bagian isiannya. Selain kebab daging ayam, isi durum juga dengan 8 jenis sayuran segar. Lengkapi dengan feta cheese, lumuri juga dengan saus garlic, yogurt, dan hot sauce. Meskipun isiannya sama, ini nih guys yang bikin beda antara durum dengan doner. Isian durum akan digulung dengan flatbread, jadi mirip seperti pipa besar ya guys. Buat yang gak suka daging, tenang. Di sini ada pita falafel. Sesuai namanya, hidangan ini menggunakan falafel sebagai pengganti daging. Falafel sendiri terbuat dari kacang Arab yang dihaluskan dan dibentuk seperti bola-bola kecil. Goreng falafel di minyak panas. Sambil menunggu falafel matang, kita panggang roti pita. Ciri khas roti pita adalah bagian tengahnya yang kosong. Ini akan mempermudah buat mengisi bagian dalamnya. Selanjutnya, lengkapi isian pita falafel dengan sayuran pelengkap, serta garlic sauce dan hot sauce. Sekarang saatnya kita icipin semua. Widih, masing-masing ukurannya lumayan gede ya guys. Semua hidangan yang disajikan kali ini emang buat dimakan menggunakan tangan.
Jadi kalau sedikit berantakan ya nggak apa-apa lah. Itu tandanya yang makan lagi nikmat banget. Hahaha.